Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi bulan Desember 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini ya, STS diskusi dan STS rekomendasi tentunya. Nah, bagi teman-teman yang bergabung ke STS Desember, teman-teman akan dapat bonus ya, 259 saham yang kuartal 3-nya tuh naik. Jadi saham yang Q3-nya naik ya, langsung bisa di-download di grupnya. Jadi teman-teman langsung chat saya, gabung, saya invite, langsung teman bisa langsung di-download saat ini juga kayak gitu ya. Sekarang kita udah place di STS rekomendasi. Ini ada beberapa teman yang udah masuk, teman udah download ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah daftar-daftarnya saham-saham yang naik kuartal 3-nya, teman-teman. Di sini kita lihat yang kita kasih warna biru-biru ini adalah saham yang bagi dividen, dan yang nggak dikasih warna itu kuartal 3-nya naik tapi dia nggak bagi dividen. Nah, teman-teman bisa baca-baca sendiri aja nanti setelah download, teman-teman. Kita akan contoh lihat ya STS rekomendasi yang masih jalan saat ini, yaitu STS November ya, aktif nanti aktif sampai tanggal 30 tentunya. Dan kita dapat cuan walaupun hari ini tanggal 14 November teman-teman IHSG-nya merah, kita masih dapat profit nih di Sinema ya, DKFT, Bukalapak ya. Di sini ada Raja, ya ada DOS, ada MBMA, teman-teman. Ya lumayan ya, waktu IHSG minus hampir 1,5%, kita dapat cuan di 8 saham, teman. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke, kita akan bahas statement guys ya, tentang penurunan saham Adro dan kenaikan saham ADI. Jadi statementnya tuh gini, teman-teman. Semakin dalam Adaro turun, itu semakin tinggi AADI-nya naik. Loh, kok bisa kayak gitu? Ini ada korelasinya, teman-teman ya. Jadi semakin dalam Adro itu turun, itu semakin bagus buat teman-teman yang ikut IPO AADI. Kenapa? Karena guys ya, kita lihat di sini ya, yang hold saham Adro itu nggak only retail, teman-teman. Ya, yang hold saham Adro itu nggak only retail. Ada banyak banget big player ya, bisa dibilang mungkin manajer investasi atau MI, terus ada ya wong-wong sugih lah yang hold Adro, yang jumlahnya itu mungkin belasan M, puluhan M, atau mungkin bahkan ada yang ratusan miliar yang nge-hold saham Adro, teman-teman. Jadi bisa dibilang banyak banget pemain-pemain besar yang hold saham Adro, dan saya yakin mereka belum bisa jualan. Ya, belum bisa jualan semua lah. Mungkin sebagian udah keluar hari ini ya, karena hari ini udah transaksi Adro juga udah gede kayak gitu guys. Tapi saya yakin masih banyak banget yang masih hold, karena kalau jual hari ini tuh udah pasti rugi. Udah bisa dipastikan rugi ya kalau mungkin ngambil di sini. Tapi kalau nggak tahu ya, kalau ada yang nge-hold dari tahun 2020 ya nggak tahu gitu ya. Kalau jual hari ini sih ya untung kalau tahun 2020. Tapi kalau misalnya nge-holdnya tuh ya dari 2024, 2023 di sini, ya tetap aja masih banyak yang rugi, teman-teman. Jadi kenapa nih? Kenapa Adaro ini berpengaruh sama harga ADI? Jadi gini istilahnya, teman-teman. Kalau misalnya Adaro ini turun dalam, ya, ini kan ARB 2 kali ya. Ini kan hari ini nyaris ARB. Sebenarnya belum ARB, kurang 1 T gitu. Nah, kemungkinan besok turun lagi nih. Senin, semoga aja turun lagi. Kenapa? Kalau misalnya Adro ini turun lagi, otomatis guys ya, peminat saham ADI itu lebih gede, dan harga PUPS dan PUPS-nya tuh laku, teman-teman. Nah, kenapa? Ya, kenapa ini juga salah satu alasan kenapa saya ngambil PUPS-nya AADI dari harus ngehold saham Adro. Karena saham Adro ini akan ditekan sedalam mungkin sama yang punya kepentingan, yang mau jual saham ADI, yaitu Adaro sendiri, teman-teman. Saham Adaro itu pasti akan digencet. Kenapa? Kalau saham Adaro ini nggak digencet harganya, orang-orang nggak akan ngambil IPO-nya, nggak akan ngambil PUPS-nya ADI. Kalau saham Adro ini nggak dikencet harganya, itu orang-orang pada nggak ngambil PUPS-nya AADI. Mereka akan cenderung untuk ngambil dividennya aja, kayak gitu guys, nggak beli PUPS-nya AADI. Tapi kalau saham Adaro ini digencet dalam, otomatis teman-teman kan jadi hitungannya rugi. Jadi minus harga Adaro sekarang minus 42%. Sedangkan dividen cuma 32%. Nah, otomatis minus sekitaran 9 atau 10% kayak gitu guys ya. Nah, itu kan rugi sekarang. Kalau teman-teman CL sekarang kan berarti rugi gitu ya. Saham Adaro. Jadi mau nggak mau nih, orang yang dapat dividennya itu mau nggak mau itu akan beli PUPS AADI.
Itu mau nggak mau. Kalau dia nggak mau ngambil, rugi berarti. Karena manajemennya juga bilang ya. Karena juga para analis saham juga bilang gitu ya. Waktu X-date Adaro ini akan drop dalam dan akan ketutup dari kenaikan saham ADI. Jadi banyak banget orang yang memprediksi bahwa saham ADI itu akan naik, dan yes, harusnya sih akan naik. Asal Adaro ini turun dalam. Kayak gitu guys ya. Kenapa? Ya karena big player tadi, big player yang punya saham Adro itu nggak mau rugi. Jadi Adronya minus is no problem, tapi dia dapat jatah PUPS-nya ADI 30%, 32% kalau nggak salah, itu wajib naik. Kayak gitu guys ya. Nah, mereka dapat istilahnya itu tuker guling lah dari situ. Adronya rugi, tapi nanti dapat profit dari AADI. Jadi otomatis guys, kalau Adronya itu turun dalam, otomatis semakin tinggi lah AADI ini naiknya. Kayak gitu guys, karena kalau Adro turun dalam kan otomatis ruginya jadi dalam. Jadi untuk menutup rugi dalamnya itu harus naikin saham ADI. Seperti itu guys. Nah, jadi saya udah baca nih di awal, makanya saya ngambil pups gitu ya. Karena udah pasti saham Adro-nya akan digencet. Karena biar orang-orang ngambil PUPS-nya. Biar saham Adro itu habis. PUPS Adaro Adaro kan pengen ngejual kan sahamnya ke masyarakat gitu kan. Nah, kalau misalnya masyarakatnya pada nggak beli kan otomatis PUPS-nya nggak laku. Nah, gimana caranya laku? Ya harga Adro-nya digencet sedalam mungkin. Ya, nanti biar orang itu para retail atau para MI atau para orang-orang yang hold Adro yang ngambil dividen tuh mau nggak mau buat beli sama ADI. Kayak gitu, guys. Nah, jadi pasti akan dijaga nih harganya, teman-teman, sama ADI. Dan kemungkinan sama ADI ini bakal naik lumayan. Nah, kita lihat aja dulu besok Adaro tuh gimana hari Senin. Semakin dalam, semakin bagus. Ya, Adro turunlah sampai ke 1.500 is no problem. Berarti saham ADI mungkin bisa 10.000, 15.000 seperti itu, guys. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu guys ya, itu yang menyebabkan alasan saya salah satunya nggak ikut PUPS. Jadi saya lebih fokus ke IPO-nya aja. Kayak gitu, teman-teman ya. Bisa dipahami ya statement ini, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan ke tadi, Bang, kok lu bilang semakin dalam saham Adro semakin tinggi ADI naik ya. Itu dia alasannya, teman-teman. Oke Mas Bro, mungkin itu aja ya Mas dari kita. Cuma untuk klik dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.